30 detik kemudian sudah tersaji. Kaget dia. Yang lain biasa 30 menit, ini 30 detik. Makanya si Roy Kroc kaget sekali dan kagum sekali. Terus dia sambil bawa menunya itu dia mikir, kok bisa ya seperti ini ya? Hal yang breakthrough, luar biasa di bisnis makanan ini luar biasa. Jadi berapa hari yang lalu di YouTube, bukan di YouTube ya, di Netflix ya, saya nonton film, sudah nonton berkali-kali tapi saya tetap senang. Filmnya itu judulnya The Founder. The Founder itu ceritanya tentang Roy Kroc. Roy Kroc itu orang yang disebut membesarkan McDonald's sampai sebesar sekarang. Restoran cepat saji di Indonesia juga ada, bahkan termasuk salah satu yang terbesar ya kan. Nah, di film itu bagus sekali. Saya waktu itu aja nonton berkali-kali. Bukannya apa ya, tapi karena kemampuan Inggris saya kan jelek. Jadi saya tuh waktu nonton pertama kali itu nggak ada teksnya, teman-teman. Jadi nontonnya harus diulang lagi. Mungkin sampai 2-3 kali akhirnya baru saya ngerti, oh filmnya itu seperti ini. Karena McDonald's adalah salah satu yang dari dulu pengen saya contoh. Nah, The Founder itu mengisahkan tentang perjalanan hidup Roy Kroc dan McDonald's. Saya sangat menganjurkan teman-teman yang suka properti untuk nonton film itu. Film itu tentang bisnis, tapi juga tentang properti. Atau kalau di Amerika ngomongnya real estate. Hari ini kita akan membahas tentang cara bisnisnya McDonald's ini. Untuk yang baru pertama kali join juga, perkenalkan, nama saya Pipo, saya investor properti. Properti yang saya suka adalah properti yang menghasilkan passive income. Yuk, nggak usah lama-lama, kita langsung membahas tentang Roy Kroc dan McDonald's atau McD ya. Pasti teman-teman di sini rata-rata sudah lah rata-rata. Di Indonesia tuh kira-kira setiap 1,5 juta orang ada satu restoran McD. Itu statistik per tahun 2020 atau 2019 ya. Oke, McD ini tokoh untuk sentralnya ini. Jadi ini kan saya bahas kenapa? Karena McD ini menggabungkan bisnis dengan investasi. Bisnisnya rumah makan cepat saji, burger. Sebenarnya burger Indonesia aja jual ayam goreng. Kalau di luar negeri, setahu saya McD nggak jual. Nah, McD ini menggabungkan antara bisnis cepat saji tadi, restoran cepat saji tadi, dengan properti, menyewakan properti. Itu digabung. Dan ketemunya teman-teman ini sebenarnya unik sekali dan ketemunya adalah sebenarnya nggak sengaja. Jadi nanti waktu Roy Kroc itu lagi susah-susahnya, utangnya di mana-mana, nggak karu-karuan, itu malah menemukan konsep itu. Sebenarnya bukan dia, penemunya bukan dia. Tapi Henry J. Sonneborn. Namanya susah ya. Henry J. Sonneborn. Nah, sebenarnya dia yang ngasih tahu. Waktu itu si Roy Kroc lagi susah-susahnya, lagi sedih-sedihnya, utangnya banyak, nggak bisa bayar. Ide muncul dari Harry ini, temennya, bukan temennya. Kebetulan ketemu di bank. Waktu dia lagi mau nego masalah utang-utangnya ke bank. Nah, tapi Harry terus ngasih tahu, kamu tuh harusnya pakai properti gini. Nah, baru nanti jadi akhirnya bersatu. Roy Kroc sendiri sebenarnya bukan pendiri McD. Dia tadinya adalah sales, orang marketing. Dia jualan mesin milkshake di Missouri, Amerika tahun 1950-an lah. Dan jual mesin milkshake itu susah sekali waktu itu. Kenapa? Karena resto jarang yang beli mesin-mesinnya dia. Karena mesin ini sekali bikin milkshake 6. Untuk ngaduk susunya 6 langsung sekaligus. 6 atau 5 ya? 5 kalau nggak salah. 5. Jadi ngaduk 5 sekaligus. Restoran jarang beli yang mesinnya Roy Kroc ini. Tapi Roy Kroc ini tidak patah semangat. Dia tetap semangat terus. Pokoknya jualan terus. Jualan mesinnya milkshake ini. Kalau di film The Founder, teman-teman nonton. Itu setiap malam ketika ditolak terus, setiap malam itu si Roy Kroc mendengarkan motivator. Oh, zaman dulu sudah ada motivator ya. Dia mendengarkan motivator itu dan tetap semangat.
Nah, itu yang dilakukan Roy Kroc. Susah sekali jualannya, tapi suatu hari tahun 1954, belum ada yang lahir jangan-jangan. Dulu sekali lah ya, 1954, ada telepon dari Roy Kroc dari kantornya. Kantornya telepon. Mr. Roy Kroc, ini ada orang mau beli mesin milkshake. Oh iya, di mana? Kebetulan nih ada order. Di California. Jauh banget. Roy Kroc di pantai timur, ini di pantai barat Amerika. Di kota apa? San Bernardino. Oh, ya besok saya ke sana. Mr. Roy Kroc, dia mau beli 6 mesinnya. Hah? Roy Kroc kaget. Nggak salah, 6. Beli 6 apa beli 1 untuk 5 atau 6 mesin? Ngaduk sekaligus. Beli 6. Kaget ya. Mana ada restoran beli 6 sekaligus, berarti dia perlu ngaduk milkshake 30 dalam satu waktu sekaligus. Roy Kroc kaget, terus Roy Kroc jadi penasaran. Kayak apa ya? Restoran apa yang membutuhkan mesin pengaduk milkshake 6 sekaligus, jadi ngaduk 30 sekaligus. Jadi dia nyetir mobil dari pantai timur ke pantai barat Amerika, mungkin lewat Route 66 kali ya. Terus nyetir terus sampai pantai timur. Nah, di pantai timur itu dia datang ke kota San Bernardino itu, ke McDonald's. Begitu dia datang lihat tulisan hamburger 15 sen. Waktu itu masih 15 sen harganya. Dan antriannya panjang sekali. Orang mau beli di situ ngantri. Si Roy Kroc parkirin mobilnya, terus turun ikut antri. Ketika antri, yang depannya bilang, ini di filmnya The Founder ya, kalau teman-teman nonton. Yang depannya bilang, tenang aja, ini cepet kok. Sebentar kita sampai ke depan dilayani. Tadinya Roy Kroc juga heran, masa cepet antrian sepanjang ini? Di zaman itu, tahun 1950, konsep fast food belum ada. Jadi restoran-restoran itu kalau ngorder, rata-rata 30 menit kemudian baru datang. Ya model menu zaman, kalau kita lihat restoran, lihat menu ini, kemudian kita pesan, nanti waitersnya datang 30 menit kemudian. Itu pun salah-salah lagi dulu kan. Nggak pakai telur, tetap dikasih telur. Nggak pakai sambal, tetap dikasih sambal. Kadang-kadang sering salah-salah seperti itu. Nah, Roy Kroc heran. Emang bisa cepet? Terus dia ikut ngantri. Ternyata bener, ngantri cepet sebentar udah sampai depan. Dan ketika Roy Kroc order, 30 detik kemudian sudah tersaji. Kaget ya. Yang lain biasa 30 menit, ini 30 detik. Makanya si Roy Kroc kaget sekali dan kagum sekali. Terus dia sambil bawa menunya itu dia dimikir, kok bisa ya seperti ini ya? Ini hal yang breakthrough, luar biasa di bisnis makanan ini luar biasa. Dilihat ternyata pesanan dia bener, sesuai sama yang dia order, tidak ada yang salah. Udah cepet, nggak ada yang salah lagi. Dia benar-benar kagum, kemudian dia pulang, terus dia mikir, kok bisa seperti itu ya? Dia terkagum-kagum, malam nggak bisa tidur, terkagum-kagum, kok bisa seperti itu ya? Nah, waktu dia ngirim mesinnya tadi, di dapur tadi, McDonald's bersaudara, namanya Richard and Maurice, itu pendirinya, sebenarnya pendirinya dua orang itu, Richard and Maurice, bukan Roy Kroc. Roy Kroc dikasih tahu, oh kita memang harus cepat. Menu kita hanya ada 3 yang paling laku. Burger, hamburger, french fries, kentang goreng, milkshake. Udah, 3 doang menunya. Yang lain-lain hapus. 3 yang paling laku, ini doang yang dipraktekkan. Ini yang dijalankan. Kalau sekarang menunya banyak ya kan. Waktu itu menunya cuma 3, cepet dan standar. Kalau sekarang yang menunya dikit ini di Amerika bukan McDonald's. In and Out Burger. Itu juga konsepnya mirip, menunya nggak banyak, tapi cuman sedikit. Udah ada balik ke McDonald's ya. McDonald's dan si McDonald's bersaudara cerita, untuk mencapai seperti ini kita juga butuh waktu. Tadinya kita juga rata-rata makan itu 30 menit baru tersaji. Salah-salah lagi orangnya ngomel-ngomel. Customernya, tamunya ngomel-ngomel. Sehingga akhirnya mereka mulai perbaiki bertahap. Pertama, tata letak dapurnya diatur. Supaya pergerakan orang tidak tabrak-tabrakan. Terus kalau ngangkat piring, nggak nabrak orang juga. Dapurnya diatur.
Terus SOP-nya dirapikan, prosedurnya harus seperti ini. Burger, namanya burger, acarnya harus 2. Harus ada bawangnya, harus ada sausnya tepat, ukurannya tepat semua. Dan yang ketiga, mereka buat alat custom. Jadi alat-alat yang khusus untuk restorannya McDonald's doang. Supaya bisa cepat dan tepat. Ukurannya benar-benar tepat semuanya. McDonald's waktu dengerin, baru kepikir, iya ya, ini udah kayak pabrik. Jadi kayak pabrik makanan gitu loh. Udah bukan kayak resto lagi. Ini konsep pabrik. Kalau di pabrik kan seperti ini, model seperti ini biasa sekali. Kalau ban berjalan, ya kan, set gitu. Nah, si McDonald's bersaudara ini menerapkan di resto. Kalau teman-teman nonton filmnya di The Founder, itu nanti diperlihatkan si McDonald's bersaudara ke lapangan tenis. Lapangan tenisnya di garis-garis, seolah-olah dapurnya mereka, terus bergeraknya seperti apa gitu di film itu diperlihatkan. Teman-teman bisa nonton, bagus. Nah, kemudian karena Roy Kroc terkesima, terus bersemangat sekali, dia datang lagi ke McDonald's bersaudara. Dia ngomong, kenapa kamu kok nggak franchise? Kalau kamu franchise, kan kamu untungnya tambah besar. Banyak orang yang pakai. Karena kan nggak semua orang bisa ke San Bernardino di California. Terus McDonald's bersaudara ngomong, sebenarnya kita sudah franchise. Tapi franchisee, orang-orang yang ngambil franchise-nya mereka, itu ngeyel-ngeyel dan si McDonald's pusing ngarepin mereka. Ada yang maunya gini, ada yang maunya gitu, ada yang maunya gini, beda-beda. Bahkan ada yang menambahi menu. Jadi menunya harusnya 3, jadi ketambahan 1, tambahin lagi, jadi nggak standar. Bahkan ada McDonald's yang jual burritos, makanan Meksiko seperti itu. Pusing si McDonald's bersaudara. Jadi dia ngomong, pusing kita kan maunya standar. Tapi mereka maunya sendiri-sendiri semua. Oh, terus si Roy Kroc bilang, gampang itu. Kan tinggal suruh orang, nanti orangnya kita pastikan untuk manajernya memastikan. Nggak segampang itu, Roy Kroc. Kita udah coba. Ya udah, gini aja. Saya yang nanganin franchise-nya. Saya jadi master franchise atau agen penjualan franchise. Tapi setiap royalti yang dapat kita 50-50 ya. Usulnya Roy Kroc seperti itu. McDonald's bersaudara sebenarnya malas karena udah pernah nyoba. Ya ngomong sudah udah pernah nyoba. Terus si Roy Kroc menyentuh dengan emosional, dengan hatinya. Kamu sudah lama Amerika ini tidak disatukan dengan satu kebanggaan. Kalau di filmnya The Founders loh ya. Nah, ini nanti McDonald's ini akan menjadi satu kebanggaan Amerika. Seluruh orang Amerika makan McDonald's. Dan itu benar-benar akhirnya mereka setuju, sepakat. Roy Kroc sebagai agent penjualan franchise. Dan sebagai imbalannya, dia mendapat 50% dari royalti yang diterima oleh McDonald's bersaudara. Sejak itu semangat tuh. Wah, si Roy Kroc semangat kemana, mana. Terus dia presentasi, cari franchise temen-temennya, semua diajakin. Ayo, jadi franchise-nya McDonald's. Ini bagus. Dan dia dapat banyak franchise. Tapi apa dia kaya? Enggak. Dia menjaminkan rumahnya untuk biaya operasional perusahaan baru ini yang menangani franchise-nya McDonald's ini. Dia menjaminkan dan dia nggak bisa bayar. Kenapa? Karena biaya operasionalnya besar, sementara dia cuma dapat setengah dari royalti. Rugi, bangkrut, nggak cukup untuk membiayai operasional, perjalanan dia keliling-keliling Amerika, nawarin promosi, nggak cukup. Uang yang didapat dari royalti itu nggak cukup, kecil sekali. Dan royalti itu nggak bisa naik seenaknya. Kenapa? Karena di saat tahun 50-an itu, banyak merek-merek yang berkembang juga. Seperti McD, seperti KFC, seperti AW. Merek-merek lain juga mulai tumbuh, sehingga McDonald's, McD juga nggak bisa seenaknya menaikkan royalti. Nah, si Roy Kroc ngomong ke McDonald's bersaudara, ini sudah berhasil banyak, ya kan, buka cabang di mana-mana. Tapi
income-ku kurang sekali loh. Aku minta bagian royaltinya ditambahin dong. Nggak boleh. McDonald's bersaudara bilang, nggak bisa. Perjanjian tetap perjanjian. 50-50 tetap 50-50. Jadi akhirnya dalam kondisi setengah bangkrut, hampir bangkrut, mungkin nggak setengah, 3/4 atau 7/8 bangkrut ya kan. Datang ke bank. Si Roy Kroc tadi bilang dia nggak bisa bayar, dan Roy Kroc ngomel-ngomel, kamu jangan telepon rumah dong. Istriku jadi tahu kalau aku utang, jaminin rumahnya, dimarah-marahin. Udah pokoknya berantem lah di bank itu. Kalau teman-teman nonton The Founders, di bank berantem. Nah saat berantem dengan bank, bukan berantem tonjok-tonjokan, bukan lah. Debat, inilah ya, debat mulut lah. Ada satu orang yang mendekati setelah itu, ada orang yang mendekati namanya Harry J. Sonneborn. Singkat Harry aja ya, susah saya nyebutnya Sonneborn-nya. Nah, Harry ini setelah si Roy Kroc selesai dengan banknya, waktu keluar, Harry tanya, kamu masalah ya sama banknya? Iya, aku nggak bisa bayar. Aku punya ide. Loh, idenya gimana? Yuk, kita ngobrol. Mereka ngobrol. Mr. Harry ini bilang ke Roy Kroc, kamu McDonald's? Iya. Terus masalahnya kenapa? Aku udah cabangnya banyak, restorannya banyak, franchise-nya banyak, tapi nggak berkembang. Duitnya malah aku bangkrut. Minus terus. Uang royaltinya nggak cukup. Oh, gampang. Harry bilang, saya ada ide. Idenya seperti apa? Gini, kamu beli propertinya yang mau dipakai oleh franchisee, terus kamu tawarin franchise-nya sekaligus dengan lokasinya. Jadi, sekaligus, kan kamu udah ngerti lokasi yang bagus seperti apa. Kamu tawarinnya sekalian, jadi orangnya juga nggak usah pusing nyari lokasi buat restorannya. Sudah sesuai dengan yang kamu harapin. Terus, kamu pinjem bank untuk beli properti itu, untuk bangun, kemudian kamu sewakan ke franchisee itu. Franchisee-nya bayar sewa, sewanya kamu pakai buat nyicil ke bank. Nanti pelan-pelan sewanya tiap tahun naik, bertahap naik. Jadi si Roy Kroc itu sudah ngerti setelah membuka banyak outlet, dia tuh ngerti titik mana yang bagus, titik mana yang jelek. Ternyata daerah kalau jadi rame, itu propertinya jadi tambah mahal. Nah, apa keuntungan McDonald's dengan cara ini?